secara aseptis. Seperti itu ya. Nah, kemudian ingat, apa sih jaminan kita untuk produk steril itu? Karena kan ini steril ya, kita perlu menjamin nih bahwa dia itu steril. Nah, ada dua jaminan kita untuk produk steril yang harus dihafalin, ditahu. Yang pertama itu, jaminan terbesar kita untuk steril itu adalah sterilisasi akhir. Kemudian yang kedua adalah media fill. Berarti ini untuk apa? Untuk yang aseptic proses. Ya. Jadi media fill itu ya jaminannya bahwa proses aseptik yang kita lakukan itu dia udah sesuai dan hasilnya itu ternyata menghasilkan hasil yang baik, maka itulah disebut dengan media fill. Jadi makanya media fill itu juga harus tervalidasi, ya, dibuktikan. Dan bahkan pada CPOB 2018, kalau adik-adik tahu, media fill itu sangat ketat aturannya, ya, memang dikhususkan untuk proses produksi yang dilakukan secara aseptis. Seperti itu, ya. Oke, sekarang ini udah sekilas tentang kelas steril ya. Nah, kemudian kalau non steril gimana? Nah, kalau kita berbicara kelas non steril, untuk apa namanya? Untuk pembuatan non steril, ruangnya itu terbagi-bagi lagi beberapa. Ada kurang lebih lah 4 ya yang biasa kita breakdown sebenarnya mah. Kalau yang pertama itu kita LAF ya. LAF itu masuk di ruang non steril. Di steril juga ada LAF. LAF itu biasanya ada di ruang penimbangan. Ya, penimbangan bahan baku, bahan awal. Kalau nama lainnya, nama gaulnya adalah kita sering menyebutnya sebagai dispensing booth atau weighing booth. Ya, bukan biasanya, emang namanya dispensing booth atau weighing booth. Kalau untuk yang di area, untuk yang LAF. Nah, kemudian ruang sampling bahan baku itu juga di LAF. Jadi peruntukannya, penggunaannya. Ingat ya, ruang sampling bahan awal. Yang ketiga ada yang tahu? Lab mikrobiologi. Ya. Kemudian kalau kelas E, penggunaannya apa sih kalau kelas E? Nah, disinilah kita melakukan ruang pengolahan. Ya, ini ruang pengolahan dan pengemasan primer. Untuk non-steril tentunya. Nah, kalau pengolahan itu, ya adik-adik, pengolahan itu dan pengemasan primer itu dua hal yang sebenarnya dia sama, satu gedung. I mean satu gedung itu dalam artian satu lantai juga, dan bisa juga dia itu memang satu sistem gitu loh. Jadi masih masuk dalam kelas, ya kan ibaratnya kelas E ya, berarti dia masih dalam kelas yang sama. Tapi masih walaupun pengemasan primer. Untuk pengolahan itu sendiri biasanya dari, ya kita sebut dispensing lah, penimbangan. Dari dispensing kemudian ke proses mixing atau ke proses tableting, coating, kemudian apalagi ya, ada yang tinggal nggak? Coating, tableting, coating, filling, kemudian tubing. Sebentar ya. Ya, tengah. Boleh ya, Kak? Ya, terima kasih banyak. Itu bisa paralel ya.
Tolong dimasukin aja deh ke chamber. Bentar ya. Nah, untuk filling kemudian di pengolahan termasuk coating ya. Coating udah termasuk juga capsuling. Capsuling kemudian ya gel juga ya masukin dalam filling. Filling itu berarti itu termasuk liquid dan semi solid. Seperti itu ya. Kalau untuk primer berarti itu proses apa? Jadi bulk to botol. Jadi kita proses masukkan botol produk ke dalam botol itu namanya pengemasan primer. Jadi kayak kemasan primernya apa? Jadi bulk to botol atau bulk to stripping ataupun blister. Ya, seperti itu. Dan ruang kelas E itu juga adalah ruang di sekeliling apa, coba ada yang tahu? Luar area LAF gitu ya. Jadi kalau kayak gini, jadi ini tuh kelas, ini tuh kelas E semuanya, ya, kelas E. Gini aja deh, kelas E. Pokoknya ini tuh kelas E semua, ya. Ini tuh kelas E semua. Tapi di kelas E itu kita nyimpen ini. Ada ini. Nah, ini adalah dispensing booth. Makanya dia lingkungannya di luar, lagi lingkungan dari dispensing booth gitu ya. Kalau untuk yang kelas E ini. Kemudian ada lagi kelas apa? Ada yang kita sebut dengan kelas F. Kelas F itu sebenarnya untuk ruang pengemasan primer. Maaf, sekunder. Nah, kemudian ruang masuk apa? Ruang masuk karyawan. Ruang masuk karyawan ke area produksi. Tadi saya minum dulu. Kan banyak-banyak minum ini. Jadi maaf. Oke. Ruang masuk karyawan ke area produksi. Kemudian di kelas F itu udah gitu aja. Kalau sekunder itu yang harus Arif pahami adalah ruang sekunder itu adalah dari botol ke inner. Kemudian aktivitas inner ke outer box. Outer box itu apa? Adalah dusnya ya, atau box terluar. Nah, itu masuk ke dalam ruang pengemasan sekunder. Nah, ada lagi nih biasanya kita tuh mengkategorinya sebagai kelas G di non steril tuh, dimana kelas G itu biasanya lab kimia, ya, lab kimia, kemudian gudang juga masuk sebagai itu dan sebagainya, ya. Nah, dari sini kan adik-adik udah lihat ya pembagian ruang steril kayak gimana, ada beberapa kelas, kemudian kelas non steril juga ada beberapa kelas dan fungsi-fungsinya. Jadi biar ada gambaran dan mudah kita melihat syaratnya kayak gimana.
Kita kembali ke slide. Jadi ini merupakan table. Tabelnya ini adalah untuk menjelaskan terkait apa? Ada yang tahu? Jadi tabel itu menjelaskan terkait jumlah maksimum partikulat yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan. Jadi ingat maksimum partikulat ya, maksimum partikulat di setiap kelas kebersihan. Iya sambil ngajar. Sorry. Nah, kemudian kalau untuk pembagian kelas tadi udah. Nah, itu nanti kalau untuk yang jumlah maksimum partikel itu tergantung lagi. Yang harus dilihat adalah non operasional atau operasional. Non operasional itu artinya tidak ada produksi, tidak ada proses apapun di dalam ruangan, ya, termasuk operator. Jadi ruang itu kalau misalnya dia udah bersih, nggak ada proses produksi, tapi ada operator, itu nggak bisa dibilang non operasional. Jadi kalian tidak bisa menguji jumlah partikelnya. Tapi kecuali kita bilang operasional, kalau operasional itu berarti ada proses produksi, ya, termasuk operator di dalamnya. Jadi kalau misalnya nih operasional nih lagi produksi, tapi ternyata operatornya pada istirahat, pada nggak bersih ruangannya, ya nggak boleh juga. Jadi prinsipnya ketika kita mau melakukan pengujian jumlah partikulat di udara itu harus tahu dulu itu non operasional atau operasional. Ketika non operasional berarti tidak boleh ada proses produksi dan tidak boleh ada operator di dalam. Kalau pengen menguji pada saat kondisi operasional, at operasional, so itu harus proses produksi ada proses produksi, kemudian ada operator di dalamnya. Baru kita melakukan pengujian jumlah maksimum partikulat. Ya, di sini kita lihat baik non operasional maupun operasional, partikelnya itu yang dipersyaratkan ada yang lebih dari 0,5 ukurannya dan ada yang lebih dari 5. Ya, jadi baik yang non operasional maupun yang operasional itu ada dua. Ada yang partikelnya itu lebih besar dari 0,5 atau lebih besar sama dengan dari 5. Ya. Sekarang kita breakdown satu persatu. Sekarang kita lihat kelas A. Kalau adik-adik melihat kelas A itu syaratnya itu sama antara kelas A dan antara non operasional dan operasional. Ya. Kalau misalnya perusahaan farmasi itu mengefollow persyaratan non operasional untuk digunakan di operasional berarti itu sangat berat. Nah, kelas A itu karena dia untuk pembuatan resiko tinggi di steril, makanya dia itu harus sama antara non operasional ya dan operasional. Dan ini akan agak sulit dicapai ya karena akan sulit untuk mendesain. Caranya apa? Makanya kita harus menggunakan LAF untuk bisa mencapai udara tersebut. Oke. Kemudian sorry sambil ngunyah. Kemudian untuk kelas B itu sendiri syaratnya dia sama dengan kelas A, tapi untuk yang ini aja, yang 0,5. Kalau untuk yang 5-nya dia udah agak lebih besar syaratnya. Dan alhamdulillah, bentar ya, Dek. Alhamdulillah ya Allah, MS.
Nozzle TMS. Nah, nozzle itu, bentar ya deh, bentar. Nozzle itu. Terus sampling. Bentar ya deh, bentar banget, maaf. Lanjut ke tahap, lanjut ke rencana. Bias pakai PW dingin dari DJ 1000 dan buang. Oke, maaf ya. Sorry banget adik-adik, lagi ada problem soalnya di pabrik dan aku harus on call. Nah, ada yang salah ya di sini. Ini salah. Aku langsung aja ngeperbaiki. Ini harusnya bukan 3.520.000. Kalau adik-adik buka CPOB, bukan 3.520 maksud saya untuk kelas B ini. Dia harusnya 3 bukan 3. Yang mana yang salah? Ini udah bener kayaknya. Yang kelas B itu 352, bentar, 3.520, 29, 352. Ya, di sini 352. 352 harusnya. 352.000. Nah, kelas C itu bukan 352.000 adik-adik, tapi 3 juta. Nah, jadi di slide yang dikasih ini agak keliru ya, keliru mungkin tipe. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau kenapa sebenarnya setiap kelas itu dia ketika dari non operasional kemudian ke operasional dia semakin ketat, semakin ketat, semakin menurun jumlahnya ya, karena memang di operasional itu
ya banyak aktivitas kan. Ketika makanya juga di pabrik itu walaupun ketat ya kita akan melebarkan range-nya, tapi dengan syarat tertentu gitu ya. Tidak terlalu lebar juga range-nya. Kita melebarkan tapi tidak begitu lebar sampai ke garis bawah. Karena resiko partikel ini, kontaminasi ini kita di industri farmasi membagi dua hal, physical contamination dan microbial contamination, yang dimana dua hal ini kita harus make sure dan kita harus plan sebaik mungkin dan kita harus nge-manage sebaik mungkin, baik itu operasional maupun non operasional, seperti itu ya. Makanya ketika operasional itu dia agak lebih turun jumlahnya karena memang kita tahu bahwa ada aktivitas di situ yang bisa menyebabkan adanya menghasilkan debu atau apapun itu, seperti itu. Nah kemudian untuk kelas A itu, nah kalau untuk mau mencapai kan tadi pakai LAF, kalau di kelas B itu dia tidak perlu tidak perlu menggunakan LAF ya, karena dia ini latar belakang. Dua kelas ini merupakan latar belakang kelas A. Ya, makanya dia nggak perlu menggunakan LAF. Jadi yang perlu cukup kelas A yang menggunakan LAF. Nah, kemudian untuk kelas D itu biasanya ya persiapan tadi ya, persiapan produk non steril. Ya. Nah, non operasionalnya tidak ditetapkan. Kenapa sebenarnya untuk non operasional dia tidak ditetapkan? Itu karena di sini tuh hanya ada proses persiapan. Jadi kebayangkan kalau kalian lagi nyiapin sesuatu, itu bagaimana tangan kalian menggerakkan banyak-banyak barang dan apapun bisa menghasilkan banyak partikel atau apapun itu. Tapi industri farmasi kebanyakan menerapkan syarat tertentu, ya. Bahkan biasanya dia mengikuti syarat kelas, C misalnya, seperti itu. Jadi tergantung ya bagaimana industri farmasi itu. Tapi kalau emang tidak dibutuhkan ya nggak usah, karena kan tuh karena itu biayanya juga akan sangat luar biasa ketika kelas D itu mau ditetapkan. Untuk kelas E itu sama dengan kelas D, ya, sama dengan kelas D syaratnya, baik itu operasional maupun non operasional. Cuman dia kelas E itu juga kenapa tidak ditetapkan? Karena kalian tahu kan, ketika kita mau memproses produk tablet itu banyak serbuknya, ketika dari kita proses granulasi, kita proses pencampuran, di tableting pun ketika kita masukkan ke hopper massa balik itu untuk dikempah, di situ banyak banget pergerakan partikel yang bisa terbang ke kiri kanan gitu, dan makanya dia tidak ditetapkan ketika operasional untuk yang kelas E, seperti itu ya. Ini hanya hafalan yang perlu adik-adik hafalkan ya terkait bagaimana pembagian dari kelas-kelas. Jadi tadi aku udah jelasin kelas-kelasnya fungsinya buat apa, kemudian ada yang seperti ini juga ya, ada syarat-syarat jumlah partikelnya seperti itu ya. Misalnya nih aku mau nanya, kalau ada yang bisa jawab nggak? Kalau aku misalnya ada produk yang disterilisasi akhir ya, tapi aku mau buatnya di kelas B, boleh nggak? Ada yang mau jawab? Boleh nggak aku melakukan itu di kelas B? Ya? Kayaknya Kak. Kenapa dia? Jangan kayaknya. Bisa? Di sini ada Stiva nggak? Bentar ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih catat aja ya, kalau misalnya mau lakuin sterilisasi akhir, tapi buatnya di kelas B itu boleh aja, tapi dengan syarat tetap dilakukan sterilisasi akhir dengan autoclave gitu. Takutnya Anda menggunakan metode lain gitu ya, tapi tetap menggunakan autoclave, even itu mau di kelas B, nggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Kemudian apalagi ya? Kalau untuk tabel ini cukup. Nah, sekarang tabel yang kedua ini rekomendasi. Syarat yang kedua, tabel yang kedua mengenai rekomendasi ya. Ini merupakan tabel rekomendasi tata udara ya. Tabel rekomendasi tata udara untuk setiap kelas. Ini juga adik-adik hafalkan. Perlu dihafalkan karena kenapa? Karena biasanya muncul itu kayak syaratnya kayak gimana gitu loh. Nah, yang perlu kita highlight, yang penting adik-adik udah harus hafalkan bahwa kelas A dan kelas ini tuh steril, yang non steril tuh ini gitu. Berarti suhu dan kelembapannya akan kayak gimana tuh?
dan kemudian berarti efisiensi penyaringan udaranya berarti akan sangat ketat berarti untuk yang steril. Ya benar. Jadi untuk keterangan ini bisa kalian baca ya, keterangan penggunaannya untuk apa-apa aja. Ini teman-teman udah nge-highlight juga di slide siap UK, jadi bisa dibaca dan dihafalkan. Ketika nggak tahu bisa nanya ke aku ya. Jadi untuk yang namanya pengolahan dan pengisian sediaan steril udah pasti itu di kelas A. Di bawah LAF ya, ingat. Itu nomornya di bawah LAF. Yang semua proses pembuatan dan pengisian sediaan steril itu dilakukan di bawah LAF. Kelas A. Sebentar. Aku mau tisu deh. Boleh nggak? Oke, thank you. Nah, kemudian kalau untuk yang efisiensi saringan udara akhir, kalau untuk yang kelas A di sini dia yang paling tinggi. Dan kelas B yang paling tinggi. Ya, kelas B paling tinggi. Karena dia, kalau tadi ingat ya, kelas A background B. Kelas A yang backgroundnya B itu, yang backgroundnya B, berarti dia yang, apa tadi? Aseptik atau non-aseptik. Kalau kelas A background B, aseptik ya. Kalau kelas A backgroundnya C berarti aseptik. Untuk pengisi, ya pinter. Untuk pengisian non aseptik, iya betul. Kalau A background C, makanya yang aseptik itu yang kelas A, yang B kelas A dan kelas B itu makanya dia punya efisiensi penyaringan yang tinggi banget, 99,99%. Ya, mungkin kalian udah mempelajari kemarin ada pre-filter, medium filter, dan HEPA filter atau fine filter ya. Harusnya diajarin sih di materi Pak Simon yang terkait sistem tata udara itu. Nah, H14 itu adik-adik ya sama aja dengan HEPA filter ya. HEPA filter yang punya high efisiensi ya. High efisiensi. Kalau H14 tuh benar-benar pertukaran udaranya itu penyaringan ya. Penyaringannya 99, sekian% tuh, hampir 100. Ya. Ada lagi yang lebih tinggi dari ini sebenarnya. Tapi itu untuk implementasinya sangat-sangat mahal biasanya. Mahal banget. Namanya UPA filter. This is just for your information ya adik-adik semuanya. Ini adalah UPA filter. UPA filter di mana dia itu namanya U15. Ya. Bisa nanti misalnya ada di soal. Di soal misalnya nih. Ada UPA filter H13 dan kemudian cuman H13 ya, H13 kemudian ada ada penyaringan yang pre-filter, kira-kira kalau untuk kelas A dan B pilih yang mana? Sementara di pilihan itu nggak ada H14, jadi pilihlah yang UPA filter. Ya, takutnya deh, soal dia nggak nyebutin H14, tapi ternyata ada U15. Tapi kalau ada U15 dan ada H14, berarti yang adik-adik pilih ya berarti H14 kalau untuk kelas A dan kelas B. Mau nanya? Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk kelas ini fungsi-fungsinya sama aja sih dengan tadi yang aku sampaikan, cuman in general di sini sudah disebutin juga. Nih, kalau ada yang nggak dimengerti langsung tanyain aja. Kalau pembuatan larutan bila ada resiko di luar kebiasaan, ini kata-katanya agak sulit dimengerti ya. Intinya kelas C itu pembuatan larutan, ya. Pembuatan ya kalau misalnya dia itu ternyata punya resiko yang dia itu risiko tinggi, misalnya kita ngebuatnya dalam tangki yang dimana terbuka tangkinya gitu ya, seperti itu. Nah kemudian kalau untuk yang kelas C itu ingat dia suhu seperti ini semua sama ya, tapi dia tuh punya high efisiensi 13 untuk penyaringannya. Nah kelas D itu ruang pembuatan ini juga keliru. Ini perlu dicek dulu ya. Tapi seharusnya di sini tuh bukan non steril tapi steril. Ya, kelas D.
Kelas D itu adalah pembuatan obat steril dengan sterilisasi akhir. Sterilisasi akhir itu di kelas D. Steril ya, bukan non steril. Nah, kemudian kelas E. Kelas E itu dibagi menjadi dua. Ada kelas E umum dan kelas E khusus. Membedakannya apa? Ingat, jangan lupa bahwa kelembapan dan suhu, persyaratan suhu dan kelembapan untuk kelas steril dan non steril berbeda. Ya, kalau untuk kelas E itu maksimal di 70 dan 40, tergantung lagi apakah umum atau khusus. Kalau steril itu dia maksimum di 60 untuk kelas D dan 55 untuk di kelas kebersihan lainnya di steril. Untuk kelas E sendiri itu, ya, untuk kelas E sendiri itu terbagi menjadi dua lagi, ada yang umum, yang khusus. Ya, kalau yang umum yang tadi aku sampaikan di awal, ya aku coret-coret kelas E itu fungsinya non primer, pengolahan, salep, kecuali salep mata, bukan sekunder, dan sebagainya. Ya, umum. Dia juga menggunakan H13 dan semua baik kelas E khusus atau umum, semua itu efisiensi udaranya sama penyaringannya. Dia pakai H13 semua. Ya, yang membedakan mereka adalah apa? Penggunaan ininya, syarat dari RH-nya. Dia nggak boleh lebih dari 40. Kenapa? Karena kalau khusus itu biasa untuk pengolahan bahannya higroskopis. Makanya kemarin sempat kalau adik-adik nyimak yang masalah formulasi, kan aku pernah bilang ya, di masalah formulasi itu bagaimana misalnya kalau bahan kita itu dia tidak tahan panas, dia higroskopis, dia fotosensitif, tidak tahan cahaya, kemudian dia higroskopis, kemudian ternyata di pH lambung dia gimana, itu kan dari segi formula semua aku jelasin tuh kemarin. Dan berarti kalau dari segi pembuatan produksinya ketika dia higroskopis, berarti kita perlu membuatnya di ruang kelas E khusus. Jadi ketika nanti di jawabannya itu ada dengan menggunakan misalnya nih kelas E khusus atau dengan maksimum RH 40, maka pilih itu. Seperti itu ya. Takutnya kelas E khusus tapi maksimal RH-nya 70. Itu bukan E khusus gitu loh. Jadi makanya selain kalian menghafal umum khusus, hafal juga RH-nya berapa. Ya. Seperti itu kalau untuk yang kalau untuk yang syarat ventilasi. Sekarang aku mau jelasin satu tabel yang dimana tabelnya itu nggak ada di nggak, aku foto aja di grup ya, Dek. eh Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak untuk kelas sebelum aku masuk ke ini? Aku kirim ke ini kelas apa ya? Kelas D ya. Aku kirim ke ini ya. Aku kirim ke grup kalian. Aku ngirim satu table daripada aku nulis lama, mending aku kirim dan aku kan jelasin. Ada yang mau nanya nggak sampai di sini terkait kelas produksi ini? Kalau nggak aku yang nanya loh. Yuk, nanya yuk. Jangan-jangan udah pada tidur. Ini ada kan? Ada Kak. Ya, iya, aku percaya kok. Aku udah ngirim di grup, adik-adik bisa lihat semuanya. Di grup itu aku ngirim batas yang disarankan untuk cemaran. Ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa ada tiga table yang biasanya sangat penting. Table yang pertama tadi yang kita jelaskan itu terkait tentang syarat partikel di kelas kebersihan. Kemudian ada tabel rekomendasi sistem tata udara yang baik seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah tabel terkait batas cemaran mikroba. Tadi aku udah jelaskan di awal, kita punya dua concern terkait kontaminasi. The first one is physical contamination, and yang kedua itu adalah microbial contamination. Jadi ketika kita berbicara physical contamination, kita berbicara berapa syarat partikel yang boleh di udara. Ketika kita berbicara tentang microbial contamination, berarti kita berbicara mengenai berapa sih cemaran mikroorganisme yang boleh ada di ruang bersih itu, seperti itu. Kalau adik-adik lihat di di tabel yang aku kirimin dari kelas A, B, C dan D, ya, sampai dengan
kelas E itu nggak ada, nanti aku jelasin. Oke, ada yang tahu kenapa kelas E itu tidak dipersyaratkan? Di kelas E itu tidak ada sebenarnya batasan cemaran mikroorganisme. Ya, tidak ada di persyaratan. Aku belum nggak tahu kalau di peraturan CPO 18 harusnya sama ya, belum ada. Tapi setiap industri farmasi setahu aku, hampir semua industri farmasi itu dia menetapkan syaratnya itu untuk kelas E itu mengacu kelas D. Mengacu kelas D biasanya. Ya, kalau untuk batas mikroorganismenya. Seperti itu. Itu padahal tewa-telewa itu tadi kemarin tuh nak di juga. Resmin dia, resmin. Tuh, karena dasar kamu. Oke, mengacu ke kelas D ya, seperti itu kalau untuk kelas E. Nah, di kelas-kelas itu adik-adik bisa, teman-teman bisa lihat bahwa ada syarat batas cemarannya ini. Menghafal dulu, aku ngehapalinnya waktu sebelum kerja agak sulit sih, tapi pas sudah kerja, oh ternyata sepertinya jadi lebih mudah dihafalkan. Harus dihafalkan ya adik-adik, teman-teman semua. Hafalkan. Kalau kelas A kan agak gampang tuh ya, karena angkanya sama semua. Tapi udah pas turun kelas B, C, dan D itu angkanya udah beda-beda semua tuh. Nah, ingat, aku hanya ingin menjelaskan 5 metode yang ada di cemaran itu. Yang pertama itu dia pakai air sampel, ya. Air sampel itu kayak apa sih? Ya, misalnya itu kalau adik-adik pernah PKPA, itu kayak sampling udara. Alatnya kayak kotak sampling udara gitu, kayak ada fan-nya, ada kipasnya, tapi dia narik udara. Nanti di dalamnya itu sudah ada media yang kita simpan. Nanti udara itu dialirkan ke situ, ya, dialirkan ke situ. Kemudian kita nanti akan ukur di lab berapa CFU per meter kubik, koloninya berapa koloninya. Seperti itu kalau untuk air sampel. Kemudian kalau settle plate, ya, kalau untuk yang settle plate, ya kan gue lagi ngajar gimana cara ngebeliinnya. Oke. Kemudian settle plate, kalau settle plate itu kan cawan papar. Ingat ini cawan papar. Kalau kita berbicara mengenai settle plate, berarti kita adalah berbicara mengenai cawan papar. Itu biasanya apa ya? Biasanya ini ya, yang steril sih biasanya. Nanti kita cawan papar itu kita simpan dan tempatkan di beberapa titik. Penentuan titik itu juga berdasarkan ini ya, berdasarkan kajian internal tim QC dan tim produksi dan sebagainya, sehingga kita melihat di mana sih resiko di mana tempat yang di mana memungkinkan lebih sering ada lalu lalang, sehingga bisa menyebabkan kontaminasi mikroorganisme misalnya. Maka nanti kita simpan cawan papar itu di situ dengan beberapa titik. Kemudian biasanya nih syaratnya kurang dari 4 jam, ya, kurang dari 4 jam, ya. Tapi ini tergantung dari apa? Ada yang tahu? Tergantung dari produksinya. Kalau misalnya ternyata produksinya lebih dari 4 jam, saya nih aku memproduksi tablet vitamin C, di mana satu kali produksi itu 2 jam beres. Ya udah, berarti selama 2 jam itu aku nyimpen settle pad di situ, cawan papar itu di situ. Tapi kalau misalnya ternyata produksinya ternyata lebih dari 4 jam, misalnya ternyata 6 jam, atau ternyata 7 jam, berarti kalau misalnya 8 jam nih ya, 8 jam, ntar ada BA lagi. Holding tank, sekarang belas dulu pakai PW dan belas dan buang.
Bentar ya, bentar aku arahin dulu. Oke, tadi kalau misalnya ternyata produksinya itu lebih dari 4 jam, 8 jam misalnya. Kalau lebih dari, aduh ada aja, sekarang sedang yang berarti di DJ masih ada. Oke, kalau misalnya lebih dari 4 jam, kalau misal produksinya ternyata 8 jam, maka setiap 4 jam itu wajib kamu harus ambil dulu si itunya, cawan paparnya, kamu ganti dengan cawan papar yang baru. Ya, berarti kita menggunakan dua cawan papar satu titik kalau 8 jam. Kalau ternyata 8 tambah 4 berapa? 12 jam. Kalau 12 jam, berarti kalian menggunakan 3 media dalam satu titik. Jadi periodik tiap 4 jam kalian periksa tuh mikrobanya. Jadi begitu ya syaratnya. Jadi 4 jam itu berarti tiap jam itu dihitung. 4 jam pertama dihitung. Kemudian ambil lagi kamu siapkan media yang baru. Terus 4 jam berikutnya ambil lagi medianya kamu hitung koloninya. Terus simpan lagi media yang baru. Jadi setiap 4 jam. Seperti itu. Syaratnya prinsipnya kurang dari 4 jam aja. Seperti itu ya. Boleh 2 jam kalau memang ternyata produksinya itu ternyata hanya sampai 2 jam. Seperti itu kalau settle plate. Nah, metode yang berikutnya itu ada yang kontak plate ya. Kontak plate itu apa sih? Biasanya ya adik-adik di soal itu dia nggak menyebutkan ininya. Kalau di soal tuh apa namanya? Kalau di soal itu dia tidak menyebutkan misalnya eh, langsung settle plate, tapi dia ngejelasin biasanya ketika kita menggunakan cawan papar pada jam kesekian metode apakah itu gitu, atau tidak soalnya berbunyi seperti ini: ketika saya punya produksi selama 8 jam, maka berapa jam dilakukan pengujian. Apakah dilakukan selama 8 jam? Salah. Dilakukan selama 8 jam dengan periodik 4 jam sekali. Halo, siapa itu? Bentar ya, aku mute dulu.